Pemirsa, Ibu Kota Negara Nusantara, proyek mercusuar Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam. Sejak awal, proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim ini memang menuai kontroversi. Dari minimnya partisipasi publik dalam penyusunan Undang-Undang IKN, revisi Undang-Undang IKN, dan sekarang tentang begitu royalnya pemerintah menjual IKN demi menarik investor. Melalui Perpres nomor 75 tahun 2024, Presiden Joko Widodo memberikan hak guna usaha hingga 190 tahun untuk memanfaatkan lahan atau tanah di IKN. Ini lebih panjang daripada konsesi yang diberikan perusahaan Hindia Belanda VOC yang memberikan pengelolaan perkebunan paling lama 75 tahun. Untuk membahas topik ini, saya sudah tersambung dengan Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Yohanes Joko, serta ekonom Indef Rizal Taufikur Rahman, dan juga ada pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio. Kita akan sapa narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Selamat malam Pak Isradi, Pak Yohanes, dan Pak Agus. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Malam. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan NTV. Semoga semua dalam kondisi sehat ya, Bapak-Bapak. Sehat, alhamdulillah. Amin. Siap. Baik, saya ke Pak Yohanes terlebih dahulu. Pak Yohanes, apa latar belakang pemberian HGU yang bombastis jangka waktunya ini yang kemudian disebut oleh anggota Komisi 2 DPR Pak Mardani ini sebagai IKN for sale? Bombastis kalau kita belum ini, Mbak, belum melihat, membaca perpresnya secara lengkap gitu. Bombastis kalau kita hanya sekedar melihat dari apa yang disampaikan oleh media, di framing, kemudian diletakkan seolah-olah menjadi satu bundel pemberiannya 190 tahun begitu. Padahal sebenarnya terkait dengan pembelian HGU itu ada tahapannya dan juga ada siklusnya begitu. Ini yang harus mungkin disampaikan kepada masyarakat secara lebih jelas. Jadi pada Perpres 75 tahun 2024 yang itu sebenarnya juga mengacu dari PP 12 tahun 2023, itu sebenarnya HGU yang diberikan itu pada siklus pertama itu 95 tahun. Di dalamnya ada tahapan yang namanya pemberian hak 35 tahun, perpanjangan hak 25 tahun, kemudian ada yang namanya pembaruan hak 25 tahun. Lah, untuk tahapan kedua, perpanjangan hak dan pembaharuan hak yang 25 tahun kali 2 itu 50 tahun, itu diberikan setelah 5 tahun pertama pemberian hak 35 tahun. Orang yang mendapatkan atau entitas institusi yang mendapatkan HGU itu betul-betul memanfaatkan hak yang diberikan secara efektif. Kalau tidak dipakai secara efektif, ya sudah, maka itu tidak dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu, dan itu disebut sebagai satu siklus. Lah, kalau nanti kemudian satu siklus itu selesai, itu dimungkinkan untuk mendapatkan siklus yang kedua. Ya, siklus yang kedua berapa? Ya 2 kali dari siklus yang pertama. Jadi jangan cerita tentang 190 tahun ini itu dibundelin menjadi satu, seolah-olah itu menjadi satu paket gelondongan orang mendapatkan HGU 190 tahun. Tidak seperti itu, tetapi itu harus dilihat secara utuh, secara tahapan demi tahapan, detailnya dan bagaimana syaratnya, begitu, Mbak. Baik, jadi kalau saya konfirmasi lagi, ini tidak akan langsung 95 tahun, ada tahapannya, dan kemudian kalau diperpanjang pun akan ada syarat-syarat yang nanti pemerintah akan menjamin bahwa syarat-syarat itu terpenuhi sebelum kemudian dilanjutkan lagi di siklus yang kedua, begitu ya Pak Yohanes? Iya, di Perpres itu jelas sekali kok tertulis seperti itu. Banyak berbagai pihak yang interview dengan kemarin dengan kami begitu, setelah kita tanya, sudah baca belum Perpresnya secara utuh atau hanya mendengarkan seolah-olah framing judul HGU diberikan 190 tahun, HGU diberikan lebih apa yang diberikan oleh VOC begitu. Iya, tampaknya kok ya belum pada baca begitu. Oke, baik. Pak Yohanes, Pak Isradi, dan juga Pak Agus, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan mencoba menyampaikan satu informasi berikut ini.
IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara merupakan proyek mercusuar di akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo. Berulang kali Presiden ke IKN seperti yang dilakukan pada 1 Maret lalu. Kader PDI Perjuangan ini tergoda mewujudkan mimpi Soekarno memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Ini proyek besar, sebab butuh dana mencapai 466 triliun rupiah. Awalnya bakal didanai dari sumber non-APBN, dari investasi swasta, BUMN, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pokoknya, dana dari APBN cuma 19-20%. Tapi itu baru mimpi. Faktanya, mayoritas dana dari APBN, investasi dari asing, seret. Belakangan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan IKN. Salah satu butirnya kontroversial. Pemerintah memberikan hak guna usaha hingga 95 tahun kepada investor. Investor juga dapat memperpanjang 95 tahun lagi di periode kedua. Investor bisa mengontrol lahan di IKN hingga 190 tahun. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan perbincangan kita dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ekonom Indef Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, selamat malam. Oke, kalau tidak bisa saya akan ke Pak Agus Pambagio dulu untuk menanggapi tadi jawaban dari Pak Yohanes Joko. Apa catatan Anda, Pak Agus? Begini catatan saya, ada nggak investor yang berminat? Pasti sulit dapatnya. Kan dari awal saya katakan pindah ibu kota saya setuju, tapi tidak secepat ini. Paling cepat 15 tahun sampai 20 tahun. Baru bisa pindah bergerak ke sana. Nah kalau sekarang kan terbukti tidak ada investor yang datang. Waktu itu Pak Luhut dan Pak Bahlil bilang ada 100 atau berapa ratus investor tertarik. Ya mereka tertarik saja. Tapi setelah ketemu lagi, lalu mereka pasti akan datang dikasih makan gratis, dikasih pertunjukan gratis. Pas dia datang mungkin ada dia kirim orang ke sini, lihat lah gimana. Investor itu tidak mungkin mau membangun dari greenfield. Dia pasti harus lihat sudah ada perkembangan infrastruktur. Lalu siapa yang bangun? Ya APBN, apa itu pakai KPBU atau pakai apalah, tekan kiri tekan kanan, tapi itu uang kita. Nah investor baru datang kalau nanti sudah infrastruktur agak terlihat ada, karena sekarang mereka bingung. Ini saya mau invest apa, rumah sakit, mall atau apa? Berapa orang sih yang ada di sini? Berapa potensi akan datang ke sini? Kan itu belum ada. Satu. Kedua, kalau tanah diberikan segitu banyak tahunnya, tanah di sana kebanyakan punya masyarakat yang tidak bersertifikat karena itu dikasih oleh Raja Kutai dan Kartanegara dan sebagainya. Yang sudah ratusan atau puluhan tahun mereka huni. Mereka datang pada saya, dia bilang, kita kasih, tapi tolong dibeli sesuai NJOP. Rupanya belum, itu makanya sampai sekarang sekitar berapa ribu hektar yang diperlukan, ya belum berhasil untuk masih ribut. Dan ini potensi ribut sosial. Saya sudah minta pada waktu itu, coba tolong dibuatkan studi-studi antropologi sosial supaya kita bisa lihat kira-kira problem apa yang akan muncul di sana, karena kan orang saudara-saudara kita di sana kan local wisdomnya kuat sekali. Iya. Kita tidak boleh asal saja, kita harus betul-betul memahami local wisdom yang ada. Itu yang potensi akan terjadi konflik. Jadi kalau Anda tanya ada itu, enggak, saya belum lihat ada investor mau datang. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Yohanes. Berarti Pak Yohanes, karena waktu Anda hanya terbatas sampai pukul 18.30, mungkin bisa dibantu menjawab ini catatan dari Pak Agus Pambagio soal tanah itu belum ada sertifikat, kemudian potensi ribut sosial, dan sudahkah ada studi antropologi sosial di sana? Ya tentu apa yang disampaikan Pak Agus tadi itu kan menjadi satu masukan yang sangat berharga ya Mbak, untuk bagaimana proses pengembangan IKN ini bisa dilanjutkan. Tetapi memang kita dalam melakukan pembangunan itu tidak bisa mengesampingkan aspek-aspek sosiologis dan sosiologis antropologis. Ini yang terus
setahu saya oleh teman-teman di OIKN itu terus dilakukan berbagai upaya pendekatan-pendekatan sosiologis dan antropologis. Nah, terkait dengan situasi IKN, memang hari ini saya sepakat bahwa investor itu akan masuk kalau memang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh mereka itu sudah ada. Dan pada titik itulah sebenarnya tahapan pertama yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, pemerintahan ini dengan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan hari ini itu dengan pengembangan berbagai ruas jalan tol dan juga ruas-ruas jalan lainnya, kemudian sarana-sarana perkantoran yang menjadi inti pemerintahan itu menjadi salah satu syarat dan prasyarat untuk nantinya kita bisa mengundang investor masuk. Dan memang dalam situasi hari ini harus kita lihat bahwa memang di klaster 1 itu beberapa kali dilakukan groundbreaking, dan setahu saya memang sekarang ini proses pembangunan yang non APBN itu juga sedang berjalan yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri begitu. Baik. Tetapi memang untuk yang di klaster-klaster berikutnya sampai hari ini perkembangannya menunggu penyelesaian dari klaster yang pertama ini. Itu, Mbak. Baik, Pak Yohanes, kalau sekarang perpresnya sudah ditandatangani, sudah ada tanda-tanda investor asing akan masukkah? Ya, ini kan yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Presiden dan tim. Kemarin beliau berangkat ke Uni Emirat Arab, dan tentu keberangkatan beliau ke sana itu bukan sesuatu yang mendadak, tetapi melalui sebuah proses pembicaraan yang panjang, yang mungkin kita berharap, kita tunggu saja, Mbak, apa yang nanti disampaikan oleh tim Pak Presiden dan tim sepulang dari Uni Emirat Arab. Tetapi begini catatan kami, Mbak, catatannya adalah proses deklarasi perpindahan ibu kota Nusantara ini kan dimulai di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini. Kita harus ingat bahwa di tahun 2020, 2021, dan 2022 kita ini untuk melakukan pembangunan IKN itu terhambat dengan adanya pandemi COVID-19. Artinya apa? Dalam kurun waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun, bahwa perpindahan ibu kota dan usaha-usaha untuk pembangunannya itu dalam 2,5 tahun ini dilakukan dengan sangat cepat, efektif, dan sesuai tahapan-tahapan setahu kami di kantor staf Presiden, perencanaan yang sudah diset di awal, begitu. Baik, dengan masih belum masuknya investor asing, Pak Yohanes, kira-kira proporsi APBN akan lebih besar tidak untuk kemudian melakukan pembangunan di IKN? Enggak, gini, kalau terkait anggaran IKN itu kan sebenarnya sejak awal itu sudah ada prediksinya, Mbak, kurang lebih 466 triliun. Anggaran 466 triliun itu diharapkan nantinya itu dipenuhi melalui tiga skema begitu. Yang pertama skema APBN, kemudian skema kedua adalah KPBU, kerjasama badan usaha, pemerintah dan badan usaha dan swasta, dan skema ketiga adalah pembiayaan BUMN. Nah, tentu untuk APBN memang sekarang ini sudah dari data yang kami punya itu skemanya kan kurang lebih 89,4 triliun, kemudian diharapkan KPBU dan swasta itu sekitar 250 triliun, dan sisanya adalah BUMN dan BUMD. Artinya apa, Mbak? Artinya bahwa pendanaan IKN itu sebenarnya dari sejak awal skemanya, perencanaannya sudah ada. Tentu dalam perencanaan ini ada strategi dan cara untuk bagaimana nantinya bisa mengundang pihak-pihak investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Itu, Mbak. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Pak Isradi. Pak Isradi, Anda menulis buku IKN Nusantara dari Pakunagara untuk Indonesia dan Dunia, dan kemudian melakukan pengamatan langsung di lapangan dan komunikasi dengan masyarakat dan juga pihak OIKN ya Pak Isradi. Apa yang jadi catatan penting Anda, khususnya untuk HGU 190 tahun? Apa komen masyarakat di sana? Oh iya, jadi yang pertama terkait HGU 190 tahun, seharusnya kalau menurut saya itu peraturan presiden itu tidak perlu kita ributkan, karena kenapa? Itu hanya tindak lanjut dari peraturan pemerintah sebelumnya, ya nomor 12 tahun 2023, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat tingkatannya itu hanya kelanjutan aja. Jadi bukan misalnya Pak Presiden langsung boro-boro mau dikeluarkan peraturan Presiden. Itu implementasi aja dari peraturan pemerintah.
Oke. Baik. Terus yang kedua terkait pembangunan IKN, karena ini saya hampir tiap minggu di sana, menulis di sana, diskusi dengan semua pihak, termasuk tadi sore dengan Ibu Menteri terkait status tanah. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu dengan Pak Wakil Menteri ATR terkait status tanah 2086 hektar itu juga saya tanya langsung ke sumbernya dan saya tahu kondisi yang sebenarnya. Yang kedua terkait di IKN, pembangunan IKN itu on the track, bahkan menurut catatan saya itu melampaui target. Ya. Melampaui Terus yang target, Pak ketiga, Isradi. Pak Isradi. Melampaui target. Jadi Bagaimana melampaui seperti ini. targetnya? Jadi saya ceritakan melampaui target itu seperti ini. Misalnya kantor presiden, ini nanti saya bisa kirimkan fotonya. Tertulis di situ misalnya target 77%, realisasi 80%. Biasa begitu. Jadi kita kan itu biasa ada progres perkembangan pembangunan. Terkait investasi itu di sana banyak, udah berjalan. Bukan puluhan triliun lah. Ya, saya ngasih contoh, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke IKN, kalau kita masuk di titik nol yang lama, itu di sebelah kanan itu ada rumah sakit Hermina. Itu sudah mau selesai sekitar 70-an% lah kalau saya lihat. Masuk ke dalam lagi Hotel Nusantara, sebentar lagi dipakai untuk Upacara. 17 Agustus. Terus rumah sakit Mayapada, itu swasta di depan kantor PSSI. Itu minggu lalu saya di sana. Itu juga sudah dalam progres penyelesaian. Kemudian rumah sakit umum pusat IKN itu juga sudah dalam proses penyelesaian. Jadi kalau misalnya bicara investasi, kalau menurut catatan dan pengamanan saya itu on the track. Bahkan kalau di catatan 2023 itu melampaui APBN. Baik, Pak Isradi, kalau kemudian ini saya on the track dan melampaui target, mengapa Presiden tidak jadi berkantor di Juni-Juli? Ya kan itu kalau tidak jadi berkantor itu hal lain. Kan sebenarnya Bukan kalau saya karena punya tidak ada catatan, fasilitas Pak air dan Presiden fasilitas waktu ditanya listrik, begitu itu, Pak Isradi? Ya. Bukan karena Kenapa? fasilitas air dan listriknya belum ada? Enggak, jadi waktu Pak Presiden itu kan dia menyatakan itu kalau saya tidak salah itu minggu kedua di bulan Juli. Sementara target penyelesaian air itu karena saya langsung meninjau lokasi, saya bersama Pak Danis Sumadilaga, Kepala Satgas. Jadi saya memang langsung meninjau dan melihat itu dalam proses persiapan dan insya Allah minggu-minggu ini sampai minggu depan itu air sudah jalan. Begitu juga listrik, diributkan. Listrik katanya belum jalan. Padahal berdasarkan catatan, sejak Februari di IKN itu, Februari 2024 ini sudah pakai pembangkit listrik tenaga surya sebesar 10 megawatt. Nanti sebentar lagi dituntaskan menjadi 50 megawatt. Jadi itu catatan-catatan yang menurut saya. Kemudian terkait investasi asing. Dalam beberapa diskusi saya sudah sampaikan, tidak tepat kalau dikatakan investasi asing itu tidak ada. Karena yang namanya investasi itu kan ada proses. Prosesnya seperti apa? Di tahap awal ada yang distilahkan letter of intent. Ya yang namanya investor yang ingin ada untung kan dia ada perkembangan, dia ada kondisi. Apalagi kita kan baru-baru pemilu. Nah, pasti kalau bicara kawasan ini pusat pemerintahan, saya berpikir memang kalau bisa masih ada investor lokal di kawasan inti pusat pemerintahan, investor lokal aja. Nanti di klaster berikutnya atau di layer kedua baru investor asing. Karena kan sederhana saja kalau kita bicara investasi, investor asing, apa kita ingin jalan tol orang asing yang kelola, mall orang asing yang kelola, rumah sakit orang asing yang kelola, perbelanjaan orang asing yang kelola. Kalau jadi saya memakai prinsip Bung Karno, kalau misalnya masih ada lokal, investor lokal, ya itu aja. Jadi jujur aja kami sekarang detik per detik, menit per menit, dan mungkin besok lagi kami ke IKN untuk melihat perkembangan dan isu-isu terkini. Tapi itu untuk sementara catatan saya, Mbak, yang terkait yang ditanyakan. Baik, saya coba menyapa lagi ekonom Indef Rizal Taufikur Rahman. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Rizal. Mas Rizal, ini Indef saya tahu punya kritik soal izin HGU yang hampir 2 abad ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Mengapa, Mas Rizal? Ya, yang pasti kita kan ingin lihat ya efektivitas dari HGU yang panjang itu. Bayangkan itu bisa hampir 2 abad lah kira-kira begitu ya. Dan tentu ini meskipun ada Perpres gitu ya, nomor 75 tahun 2024 percepatan pembangunan di IKN, tentu
Perpres juga memang punya pertimbangan gitu ya, hanya saja apa namanya, dan pasti pemerintah juga melakukan kajian teknokratik ya dari beberapa negara mungkin ya, seperti di apa misalnya di London gitu ya, atau juga mungkin di beberapa negara lain. Tapi yang paling penting adalah mengapa HGU ini sampai sebesar itu apa hampir 2 abad gitu. Meskipun tadi disampaikan ya di Perpres ini juga ada prosesnya ya, ada monitoring evaluasinya ya. Tetapi bagaimana kita bisa memonitoring ya secara konsisten gitu bahwa ini bisa diteruskan atau tidak diteruskan, dan tentu ini kan harus ada aturan-aturan yang lebih detail. Bahkan hingga saat ini di IKN juga kan memang sangat saya kira investasi datang itu bukan karena masalah urusan HGU sebenarnya gitu Oke, ya. Mas Rizal. Tetapi kan masalah Baik, Mas Rizal, kalau status lahan gitu baik, ya. Status tadi lahan. Anda mendengarkan tidak penjelasan dari Pak Yohanes yang menjelaskan di bagian awal bahwa 95 tahun itu tidak akan satu kali langsung diberikan, ada 25, kemudian 35, dan ada syarat-syarat yang kemudian untuk memperpanjang. Menurut Anda itu sudah cukup tidak untuk kemudian menjaga tidak terlalu lama diberikan HGU-nya? Kan memang HGU saat ini kan 30, biasanya kan diperpanjang 30 kan gitu ya. Meskipun pemerintah melakukan itu, tetapi bagaimana menjaga apa namanya monitoring yang betul-betul sesuai dengan apa yang ada, atau setidaknya bisa memberikan apa namanya revenue bagi negara kita gitu, dengan 30 tahun investor ada di sana gitu ya. Atau indikator-indikator apa? Nah ini kan harus jelas. Mungkin di Perpres juga ada, tetapi detail-detailnya kan mesti didetailkan gitu. Oke. Apa namanya? Karena kalau kita terlalu panjang gitu ya, terlalu panjang, maka apa ya seperti halnya sekarang misalnya ada beberapa apa lahan-lahan HGU misalnya ya. Kan panjang-panjang sebenarnya, tapi monitoring evaluasinya juga kan harus seketat itukah gitu, atau memang lebih ketat lagi dengan IKN ini, apalagi IKN ini kan ibu kota negara yang sangat apa strategis begitu ya, untuk berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Mas Rizal, mohon maaf saya harus potong dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Isradi Zainal, Agus Pambagio, dan juga Rizal Taufik Rahman. Saya kembali lagi ke Pak Rizal. Pak Rizal, pertanyaannya sekarang mungkin kemudian diskusinya menjadi bagaimana sebenarnya usaha untuk menarik investor ini kemudian tidak akan mengintervensi bagaimana Indonesia kemudian menjaga kedaulatan. Ya, justru itu ya. Ini kan meskipun tadi ada prosesnya ya, 20 tahun atau 30 tahun, kemudian juga dievaluasi apa layak diberikan kontrak berikutnya ya. Konsesi kan begitu gitu, sayapnya juga konsesi-konsesi yang lain. Nah, permasalahannya adalah begini. Berkaitan dengan daya tarik investasi itu erat kaitan dengan return of investment ya. Jadi seberapa besar investor mau berinvestasi di IKN ini, saya kira masalahnya bukan berkaitan dengan pajaknya HGU gitu ya, tetapi apa yang diperoleh ya dari investasi yang mereka berikan. Meskipun kami sebenarnya dari awal memang di tahun 2019 kajian kita menunjukkan ya jauh-jauh hari ya bahwa IKN ini memang agak akan berat tantangan yang menghadapi investor, karena apa namanya IKN ini kan bukan hub dalam konteks bisnis gitu ya, atau kawasan industri atau kawasan yang notabene untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi ya yang beyond terhadap industri gitu ya, seperti kawasan industri. Tapi ini adalah pemerintahan yang kalaupun investor membangun adalah supporting gitu ya, housing ataupun beberapa sektor jasa lainnya.
Nah, tetapi itu kan tentu apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini, baik di dunia maupun di nasional, itu kan tantangan cukup tinggi ya. Ditambah juga masalah hak kepemilikan lahan ya, yang Baik. notabene Undang-Undang IKN juga kemudian direvisi gitu ya berkaitan dengan Baik, itu. Mas Rizal, kalau Nah, untuk boleh itu, kemudian maka kasih masukan, menurut saya, harusnya ya, ketika mau menarik investor pakai cara apa, Mas Rizal? ya, daya tarik investasi itu kan tentu berkaitan dengan bagaimana investasi mereka mendapatkan return to investment-nya cepat. Ya, investor itu kan begitu ya. Yang kedua, bagaimana kepastian dari lahannya, kan kepastian lahan. Ya, bahkan di sana kan kemarin saja misalnya ada lahan yang masih belum clean and clear gitu. Nah, sehingga investor juga menjadi wait and see gitu untuk masuk gitu. Nah, termasuk juga dengan adanya Perpres ini kan gitu ya. Harapannya kan untuk meminimalisir berkaitan dengan status lahan itu, bahkan diberikan HGU yang sangat panjang. Nah, tentu pemerintah ya, kalaupun diberikan HGU sangat panjang, maka monitoring, kemudian perpanjangan atau evaluasinya harus betul-betul cukup ketat begitu ya. Karena tadi ini IKN bukan HGU untuk usaha dalam konteks berbisnis seperti halnya Seperti bisnis di biasa luar, ya? IKN gitu ya. Baik. Karena ini punya posisi yang sangat strategis. Betul, karena ini punya posisi strategis, maka harus ada indikator-indikator yang cukup detail gitu ya, sehingga para investor juga clean and clear, jelas gitu untuk berinvestasi. Saya kira itu sih. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke narasumber lainnya, kita akan simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Yaitu sesuai dengan undang-undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Iya, pemirsa, saya kembali lagi melanjutkan perbincangan ke Pak Isradi Zainal. Pak Isradi, masih pertanyaan yang sama tadi Pak Isradi ke Mas Rizal. Bagaimana caranya kita menarik investor tetapi kemudian tidak seperti menjual kedaulatan? Iya, jadi kan yang namanya investor tentunya melihat daya tarik, misalnya apakah dengan berinvestasi di IKN itu dia punya keuntungan. Nah, itu ya jadi pertimbangan. Nah, makanya menurut saya yang paling utama di mata investor itu adalah bagaimana kepastian hukum, ya, kepastian hukum. Karena ini kan sampai sekarang kadang-kadang masih banyak masyarakat tarik-menarik seakan-akan IKN jadi atau tidak. Kalau menurut saya, keluarnya peraturan presiden terkait nomor 75 tahun 2024 terkait salah satunya HGU itu untuk memperjelas kembali bagaimana aturan yang ada itu. Nah, saya sependapat dengan Mas Rizal bahwa pada dasarnya terkait HGU yang sampai 190 tahun, kata kuncinya sebenarnya itu di monitoring. Karena kan ada kesan selama ini yang namanya HGU monitoringnya kurang ketat dan ada kecenderungan bahwa itu berlangsung lama sekali. Ini sambil jalan saja, sambil berjalan. Kalau menurut saya investor akan menjadi tertarik setelah semua bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan itu betul-betul selesai. Saya memprediksi, ya kan, kalau investor dalam negeri sudah aman lah. Artinya kalau dilihat perkembangan di lapangan sudah banyak yang melakukan pembangunan, ya kan. Terus yang kedua, saya melihat karena ini kan IKN ini tahapannya ada 5 tahap. Tahap pertama kalau kita lihat adalah membangun kantor pusat pemerintahan di IKN dan sampai sekarang kan belum semuanya selesai. Nah, kalau itu sudah selesai,
apalagi misalnya penyelenggaraan upacara 17 Agustus selesai, insya Allah mereka akan dengan sendirinya. Karena memang kalau kita lihat di tahapan 2 di pembangunan IKN 2025-2029, itu memang baru mengarah kepada pengembangan-pengembangan yang memang membutuhkan investasi, ya kan? Insya Allah, kalau menurut saya sih otomatis dengan selesainya semua masalah hukum, selesainya infrastruktur dasar seperti air dan listrik, apalagi sekarang kan yang namanya investor asing juga, setahu saya itu kan yang diawali dengan letter of intent, juga sudah ada beberapa di antaranya yang datang untuk kelayakan apa di mana tempatnya dan kepastian bagaimana tempat itu betul-betul mereka bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Itu untuk sementara. Baik, Pak Isradi, tapi kalau hingga saat ini dampak ekonominya terhadap masyarakat lokal seperti apa, Pak Isradi? Ya, kalau dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal, yang saya catat ini kalau misalnya kan kalau bicara IKN kan ada di Kalimantan Timur, di tahun 2023 akhir, kalau misalnya kita anggap pertumbuhan ekonomi secara nasional lebih dari 5%, kalau di Kaltim itu di tahun 2023 akhir itu sudah mencatat pertumbuhan ekonomi 6,2%. Kemudian yang kedua, di bulan April, tanggal 1 April 2024 itu pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 7,26%. Ini juga sekedar penyampaian bahwa pembangunan IKN itu kalau menurut catatan saya itu men-trigger pembangunan di sekitar kawasan. Anggaplah misalnya di Sulawesi Tengah atau Bitung yang pasir dan batunya digunakan, kemudian baja-baja di Jawa, kemudian tenaga kerja yang umumnya dari Jawa dan Sumatera. Jadi kalau kita lihat misalnya visi IKN itu adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan, untuk sementara kaitannya dengan lokal, itu sudah terbukti pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Ini juga sebagai catatan, berdasarkan data, kalau Kaltim berkembang, itu Kalimantan akan berkembang dengan sendirinya. Yaitu untuk sementara dampak, ya. Belum lagi kayak misalnya UMKM lokal, kemudian tingkat okupansi hotel yang luar biasa, kemudian secara tidak langsung juga pembangunan infrastruktur berkembang akibat adanya Ibu Kota Nusantara. Baik, saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio, ini kan pembangunan IKN hingga saat ini dilakukan oleh APBN, tapi hingga saat ini belum ada investor asing yang kemudian masuk ke pembangunan tahap 2. Anda khawatir tidak kira-kira Pak Agus kalau setelah Oktober kemudian jangan-jangan proyek ini bisa mangkrak seperti Hambalang? Saya sangat khawatir, terus terang. Karena 2 tahun itu gini, saya tahun lalu kembali dari New Cairo. Itu jaraknya 60-70 km dari Kairo. Itu sudah selesai 2017-2018, sampai sekarang ini masih kosong. Nah, jadi saya terus terang, Pak Presiden harus punya jalan keluar bagaimana. Kalau misalkan Presiden yang baru belum tentu akan sama visinya. Karena menjalankan janji kampanye kan juga sudah kerjakan. Sementara anggaran tidak mencukupi. Nah, saya khawatir. Terus terang, investor asing belum akan masuk, Pak. Belum akan. Letter of intent atau MOU itu kan tidak ada ikatan hukum. Kalau dia lihat, ini dia pergi. Pindahlah ke Vietnam, dan itu sudah berulang kali kan terjadi. Nah, jadi hal-hal ini harus ada cara-cara alternatif apa yang akan dilakukan. Kalau kita berada pada BUMN itu sudah semuanya diare, Pak. Sudah nggak ada uang. Karena habis untuk membangun infrastruktur di Jawa dan mana-mana, dan Sumatera dengan model KPBU. Nah, ini yang saya terus khawatir. Lalu siapa yang akan membiayai? Swasta itu juga hitung-hitungan karena terpaksa diinjak kakinya oleh Pak Presiden. Jadi dia mungkin bangun, ya pokoknya dibangun ala kadar, kalau nanti mangkrak ya dia tinggal saja. Itu semacam uang politik, itulah. Itu yang saya khawatirkan. Baik. Nah, jadi harus ada jalan keluarnya apa supaya ini tetap terus jalan. Lambat nggak apa-apa, memang harus lambat. Nggak mungkin lah pindah ibu kota itu secepat kita memindahkan warung kita di depan.
Baik, Pak Agus, kalau belajar dari New Cairo yang tadi Anda katakan, ini posisi kita saat ini kan sudah setengah kaki ada di sana. Harus seperti apa sebenarnya? Kita harus lebih pelan-pelan, harus berhenti dulu untuk kemudian menunggu pemerintahan selanjutnya, atau seperti apa, Pak Agus? Karena ini awalnya sudah sprint ya, jadi napas sudah mulai Senin Kemis. Nah, jadi kita harus cari alternatifnya seperti apa. Ya kan, kita mau dorong siapa lagi? BUMN sudah sulit, semua sekarang sedang kena bermasalah. Hari ini atau kemarin ada yang diperiksa KPK lagi dikejar-kejar. Jadi maksud saya, ini harus cari jalan keluarnya seperti apa. Saya nggak tahu, karena saya sudah ingatkan dari awal. Perlahan, please perlahan, tetapi jadi. Karena di negara lain tidak ada yang secepat kita. Apakah kita harus panggil siapa yang bisa bim salah bim jadi? Saya bicara Pak Nyoman Nuarte pun, dia juga akhirnya kan dia berikan saja itu desainnya, tidak usah dibiayai karena dia khawatir gitu nanti malah jadi persoalan. Nah, jadi hal-hal ini saya harap bisa segera ditangani. Kalau nanti sampai selesai bulan Oktober lalu presiden yang baru tidak sepenuhnya concern seperti Pak Jokowi, apa yang akan dilakukan? Itu saja. Oke, Pak Agus Pambagio, kalau kemudian kita belajar dari negara lain yang memindahkan ibu kotanya ke kota lain, berapa sebenarnya waktu yang cukup pantas untuk kemudian kita bisa... Ya, coba lihat aja itu, Putrajaya berapa lama? Di atas 10 tahun. Brasilia berapa? Lama juga. Yang cepat-cepat itu seperti kemarin Myanmar, itu juga nggak jalan kan? Iya. Apalagi saya dengar dari cerita beberapa kawan-kawan yang di tim di sana, itu kan ada perubahan. Saya heran, saya khawatir jangan-jangan IKN itu disamakan modelnya seperti Jakarta. Padahal Presiden sudah katakan ini berbeda, kota berbudaya, kota smart, kota macam-macam. Jadi di situ jangan ada tower tinggi-tinggi semacam seperti Jakarta. Buatlah tadi misalnya museum, nah, karena ini kota pemerintahan loh, museum, kemudian tempat pentas seni budaya Kalimantan banyak sekali, majukan itu. Jadi jangan dibangun seperti Jakarta, kalau nggak kan sama aja pindahin. Dan belum tentu orang mau pindah ke sana. Karena tadi, kultur yang berbeda tadi, itu saya khawatir. Karena kuatnya kultur local wisdom Kalimantan, seluruh Kalimantan, dengan warga aslinya itu tinggi sekali, dan itu bisa bergesekan dengan pendatang dari mana saja. Baik, Pak Isradi mungkin mau menanggapi sebelum kita break? Ya, jadi ini saya mau ngasih catatan. Kalau saya sendiri dalam mengamati, saya tidak melihat ada peluang mangkrak sedikit pun untuk ibu kota Nusantara. Sekalipun misalnya perhatian dari teman-teman, koreksi dari teman-teman itu harus menjadi tetap perhatian. Karena kenapa? Menurut catatan saya, ini kan pembangunan di IKN pertama on the track. Bahkan kalau misalnya tahun 2024, dari anggaran yang disiapkan kan belum semua digunakan. Ya, terus setahu saya penggunaan dana infrastruktur di IKN itu semua berjalan sebagaimana mestinya. Saya tidak melihat kalau misalnya dalam kondisi normal pembangunan itu tertunda atau terhambat kecuali memang kalau hujan, karena kalau hujan memang tidak bisa bikin apa-apa. Ini juga saya mesti menyampaikan kepada teman-teman bahwa di Kalimantan Timur itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Masalah lokal dengan non-lokal itu di Kalimantan Timur sudah lama selesai sejak abad 18. Ini sekedar catatan. Kalau bicara Kaltim dan bicara IKN, mayoritas penduduk itu adalah orang Jawa. Kalau saya tidak salah sekitar 40%, kemudian Sulawesi 30%, dan sisanya macam-macam. Nah, sebentar lagi ini kan mungkin ada yang teman-teman yang kurang update terkait status terkini investasi. Kan kalau misalnya yang swasta, kalau bangunan sudah banyak. Ada satu lagi yang sebenarnya kita tunggu, pusat perbelanjaan yang akan dibangun PUN, yang nilai proyeknya sekitar 5,5 triliun. Nah, terkait percepatan pembangunan di IKN, kalau saya kan di undang-undang, di lampiran 2 itu sudah nyata sekali bahwa ini tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. IKN itu pembangunan dalam arti sesungguhnya adalah sampai tahun 2045. Kan ada 5 tahapan, 2022, 2024, 2025, 2029,
2030, 2034, 2040, 2045. Jadi komentar orang bahwa ini buru-buru, tidak. Semua on the track, semua dilakukan sesuai tahapan, dan memang ini memang kota yang cukup spesifik. Saya kemarin kebetulan terkait tadi kebetulan disinggung Pak Nyoman Nuarte, saya sama-sama di kantor presiden, kemudian kemarin dia ke ruangan saya di kampus, kemudian kita ngomong banyak terkait ibu kota Nusantara. Nah, dia juga berpendapat bahwa satu-satunya untuk sementara yang akan menghambat pembangunan IKN itu hanya cuaca dan hujan aja. Baik. Karena kalau hujan memang untuk sementara tidak. Tapi insya Allah kalau saya tidak melihat ada peluang mangkrak sama sekali, dan kita harus meluruskan IKN itu bukan untuk jangka singkat, itu sampai 2045, makanya ada tahapannya. Itu untuk sementara, Mbak. Makasih banyak. Baik, kita akan break dulu sejenak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Mas Rizal. Mas Rizal, kalau Anda membaca peluang investasi, bagaimana Jokowi mengejar investor dari Timur Tengah hari ini, seperti apa Mas? Ya, itu kan upaya yang dilakukan pemerintah gitu ya, supaya BZ ini bisa investasi. Tapi perlu diketahui bahwa dari Timur Tengah kan memang pernah menjadi kan ada 3 ya, dari Inggris, Tony Blair, kemudian dari Jepang, dan juga dari Uni Emirat Arab. Nyatanya investasinya juga masih belum terrealisasi hingga saat ini. Bahkan hari ini pun ya, atau kemarin gitu Pak Presiden coba untuk mungkin salah satunya itu agendanya salah satunya berkaitan dengan IKN. Tapi rasanya ya sekarang di IKN ini yang paling besar tantangannya adalah kita memindahkan ibu kota dalam kondisi kinerja ekonomi global juga yang sedang uncertainty. Itu catatan penting gitu ya. Banyak para investor yang berpikir lah kalau mau investasi di Indonesia apa di IKN atau di Jawa ya gitu ya. Dan ini juga menjadi paradoks. Infrastruktur dibangun di Jawa gitu ya. Bahkan industri-industri juga di Jawa. Dan tentu para investor kalaupun misalnya mau berinvestasi, rasanya ya kalau menurut saya mereka akan lebih rasional berinvestasi di Jawa ya. Dan secara return of investment-nya akan jauh lebih cepat dibanding dengan IKN. Nah, mestinya pemerintah kalau memang IKN mau digadang-gadang gitu ya, atau menjadi ibu kota yang memang akan menarik investor dari asing atau investor dari luar gitu, maka mestinya ada daya tarik yang menjadi sumber ekonominya ya. Sumber daya alam ekonomi di sana kan batu bara. Kalaupun ada katakanlah di sana sawit ya, di sana ada kawasan ekonomi khusus pun tidak banyak bergerak, investor juga tidak bergerak ke sana gitu ya. Artinya apa? Masih banyak tantangan bagi para investor yang memang mereka ingin mendapatkan return of investment atau revenue ya di IKN ini gitu. Dan tentu ya ini menjadi tantangan. Jadi justru menurut saya fasilitas untuk para investor cenderung ya tertarik itu justru malah di luar IKN kalau menurut saya melihatnya gitu. Karena IKN ini kan bukan sektor industri yang bisa menyerap banyak investasi gitu ya. Karena ini adalah sektor administrasi pemerintahan yang notabene memang tidak meng-create ekonomi secara besar bagi investor. Kalaupun iya ada housing, peluangnya di housing. Nah, housing ini kan pasti harus ada jumlah penduduknya. Gitu. Di Kalimantan Timur saja kan terbatas gitu ya. Katakanlah sekarang aja maksimum 3 juta. Maka harus banyak mobilisasi atau migrasi orang ke sana. Baru salah satu housing. Meskipun mungkin ada infrastruktur jalan raya dan lain sebagainya. Baik. Ya, tetapi justru menjadi persoalan besar adalah bagaimana IKN ini mampu menarik investasi yang return of investment-nya juga ya rasional lah bagi bisnis di saat ini. Dan menurut Anda memang hingga saat ini belum ada yang kemudian bisa menarik dari IKN begitu untuk investor ya Mas Rizal?
Ya, apalagi kan misalnya pembangunannya meskipun ada progres, tetapi kan tidak seperti yang direncanakan bisa cepat gitu ya. Masih ada tantangan. Yang kedua, kita melihat juga kebijakan presiden yang akan datang juga kita masih belum Belum tahu gitu ya Iya. kemana arah pembangunan terhadap IKN kan gitu. Iya. Karena kan konsentrasinya juga berbeda gitu. Ya, Baik. gitu. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana kira-kira kita bisa mengunci komitmen pemerintahan baru nanti agar kemudian sekomited seperti Presiden Jokowi ketika membangun dan mengebut proyek di IKN hari ini? Pak Agus, mohon maaf audionya tidak terdengar. Oke, sorry. Ya susah, nggak bisa, karena presiden yang baru punya program makan gratis. Itu biayanya sama dengan besarnya sama biaya IKN, ya kan? Jadi memang IKN itu harus dibangun oleh APBN, tidak bisa swasta, karena tadi Mas Rizal sudah bilang tidak ada tarikan untuk membangun sesuatu di situ kecuali yang tadi real estate, rumah sakit, ya kan, terus sekolah paling. Karena itu bukan kota industri, kota pemerintahan. Jadi praktis kalau ada yang masuk investor mungkin angkutan umum, tidak seberapa. Kemudian apalagi hal-hal lain yang tidak membuat industri kotor. Ini katanya smart city. Nah jadi gimana, saya terus terang saya bukan ekonom, saya serahkan pada Indef lah ya. Tapi saya melihat bahwa ini bagaimana untuk jadi sebuah kota harus APBN, tidak bisa tidak. Baik. Saya nggak tahu, saya bukan ekonom, tapi itu pendapat saya karena susah minta investor datang lihat ya tertarik ya. Saya berkali-kali ikut misi investasi ke luar negeri ya, mereka datang dikasih makan enak, kasih door prize dan sebagainya, datang lihat, oh iya. Tapi kan mereka juga dengar dari Chamber of Commerce-nya bahwa wah di sana susah lah, lu ke Vietnam aja. Nah gitu loh. Nah ini bagaimana cara, ini tugasnya Menteri Investasi. Ya kan? Nah, jadi kalau itu berharap investor, saya terus terang pesimis. Mohon maaf, Bapak-bapak sekalian, karena ini infrastruktur dan ini kota pemerintahan bukan kota ekonomi. Itu jelas disampaikan di peraturannya juga. Kota ekonomi tetap di Jakarta. Baik. Jadi itu yang harus diperhatikan bagaimana nanti alternatif penyelesaiannya oleh pemerintahan baru. Dari sekarang saja ditanya Pak Prabowo, mau tidak? Karena mereka punya program janji pada rakyat banyak loh. Itu. Baik, Pak Isradi mungkin komentarnya ini seolah-olah nanti setelah Oktober kita akan menyaksikan perebutan antara menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, akan seperti apa kira-kira Pak Isradi? Iya, kalau saya sih kan IKN itu kan undang-undang. Kalau makanan gratis kan tetap diperhatikan, akan tetapi kalau prioritas pastinya IKN. Terus yang kedua yang perlu jadi catatan, di saat Pak Prabowo jadi presiden, itu kan hampir semua infrastruktur dasar itu sudah selesai, khususnya di bulan Oktober tanggal 20. Nah ini ada yang memang saya sependapat dengan teman-teman, dengan Pak Rizal dan Pak Bagio ini, sebenarnya kalau menurut saya komunikasi awal pemerintah dan pihak terkait pembangunan IKN dalam kaitannya dengan investasi asing memang kurang pas. Jadi karena ini memang bukan tambang, bukan nikel, sehingga investor asing akan datang berlomba-lomba. Kalau misalnya kayak ini ke Taman Lainnya tanpa dipanggil juga akan datang dengan sendirinya. Jadi itu, jadi komunikasi awal yang keliru. Akan tetapi kalau menurut saya dari segi dana ini kan untuk APBN sebenarnya untuk sementara dalam kaitannya infrastruktur dasar di kawasan inti pusat pemerintahan kan sudah hampir selesai. Baik. Sebagai contoh, di 2022 5,5 triliun, di 2023 27, 2024 ya hampirlah 40 triliun. Semuanya sudah ada skema biayanya sehingga sama Pak Prabowo nantinya tidak terlalu kesulitan. Tidak akan menjebol APBN ya Pak Isradi? Kira-kira tidak akan menjebol APBN ketika kalau nantinya kemudian investor tidak masuk-masuk juga, bukan APBN nanti yang akan jadi? Kalau saya punya begini, jadi sebenarnya ini orang bukan dengan pergi misalnya ke luar negeri minta supaya datang. Kita harus melakukan action yang bisa membuat IKN itu punya daya tarik. Kami dengan Forum Rektor Indonesia itu punya konsep diantaranya bahwa hendaknya di IKN itu, karena itu kan alur laut Kepulauan Indonesia 2, dikembangkan ALKI 2-nya, konsep maritimnya dikembangkan.
Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan kita ada ide misalnya terusan Nusantara dengan memotong leher Pulau Sulawesi. Jadi memang harus ada trigger ekonomi, bukan sekedar meminta kemudian kita tidak ada upaya-upaya untuk menjaga daya tarik dari mereka. Jadi ini jadi catatan untuk kita semua terkait misalnya investor. Sebenarnya ada. Nah ini kan ya saya sependapat dengan Pak Rijal juga terkait housing. Itu memang yang paling memungkinkan dan salah satu yang berminat itu Korea Selatan. Nah, kita tunggu aja dulu karena ASN yang housing atau apartemen yang 47 tower itu kan hampir selesai dan menurut target sudah selesai di tahun 2024. Dan ini juga saya sampaikan catatan kepada teman-teman di IKN, hampir semua bangunan yang ada di IKN khususnya di kawasan itu inti pusat pemerintahan tidak ada yang terlambat sama sekali. Oke. Itu ya tercapai. Baik. Terima kasih. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita akan terus memantau dan mengawal bagaimana progres di IKN nanti. Tapi terima kasih Pak Isradi, Pak Agus Pambagio, dan juga Mas Rizal Taufikur Rahman untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda.